Cuy, 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 bahas nomor berapa, cuy? Oke, nomor dua dulu ya. Buat yang baru datang, soalnya ini ya, aku kirim di grup yang tadi. Oke, kita bahas dulu dari yang nomor dua ya. Di situ hitunglah luas permukaan. Hitunglah luas permukaan bola x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 2z yang dibatasi paraboloida. Wait, yang dibatasi paraboloida serta sketsa grafiknya. Oke, jadi di sini kita punya suatu ini ya, bola yang mana grafik bola dengan rumus x kuadrat plus y kuadrat jelek banget plus z kuadrat sama dengan 2z sini yang dibatasi dibatasi paraboloida bisa aku tulis ya, paraboloida z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, yang dicari adalah luas permukaan. Yang dicari luas permukaan is. Oke. Đâu có thể nó sao sao nó cái sợ đồng nó còn Oke. Jadi ya seperti biasa ya, seperti yang pertama kali kita lakuin, kita gambar grafiknya dulu. Biar kita kebayang yang mau kita kerjain itu kayak apa. Jadi di sini ada dua ini ya, dua dua bangun lebih tepatnya. Yang pertama itu bola, pertama di satu yang kedua itu adalah kabel. Nah, sekarang gimana cara gambar grafiknya? Kita lihat dari bentuk umumnya dulu deh. Nah, kalau bola itu kan, kalau bola itu bentuk umumnya itu kan x min a kuadrat. Ya sebenarnya mirip sama lingkaran, cuma bedanya tiga dimensi ya. Jadi x min a kuadrat plus y min a
kuadrat, Y min B, sorry. Y min B kuadrat plus Z min C kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu kalau aku lupa bisa dikoreksi ya. Ini saya ingatku aja. Saya ingatku mirip sama persamaan lingkaran, cuma bedanya kalau bola kan 3 dimensi, jadi tinggal ditambah aja variabel Z. Nah, di sini di bentuk ini belum 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 mirip sama bentuk umumnya. Belum mirip. Kenapa? Karena di ruas kanan seharusnya tuh nggak ada variabel. Seharusnya ruas kanannya itu berupa konstanta ya. Karena kita harus tahu jari-jarinya tuh berapa. Itu. Nah, berarti kita manipulasi dulu bentuknya. Kita manipulasi dulu gimana caranya bentuk ini itu mirip sama bentuk, gimana caranya bentuk yang kiri itu mirip sama bentuk yang kanan. Nah, di sini kita manipulasi dulu. Tulislah dulu x kuadrat plus y kuadrat. Nah, cara manipulasinya gimana? Kita pindah dulu ruas kanan ke ruas kiri. Z kuadrat, 2Z-nya aku pindah jadi min 2Z sini ya, sama dengan 0. Nah, apakah ini udah sama? Ya, belum ya. Kita harus ubah dulu dalam bentuk x min a kuadrat plus y min b kuadrat plus z min c kuadrat sama dengan f kuadrat. Yang kanan harusnya aman lah ya, tinggal nanti apa konstantanya, berarti akarnya dari konstanta itu adalah jari-jarinya. Nah, sekarang yang kiri gimana? Yang kiri, kalian lihat variabelnya dulu. Di sini x kuadrat sudah dalam bentuk x min a kuadrat. Kenapa? Karena ini adalah x min 0 ya sebenarnya. Sejatinya x ini kan x min 0. Ini sama aja x min 0 ya. Terus yang y kuadrat, dia juga udah berbentuk y min b kuadrat. Kenapa? Karena dia adalah y min 0. Nah, tapi yang z ya, yang z ini kita belum bisa katakan dia itu udah berbentuk z min c kuadrat. Why? Karena di sini masih ada bentuk min 2z. Dalam artian, eh, kita harus ubah dulu bentuk z kuadrat min 2z ini ke dalam bentuk z min c kuadrat. Kita harus ubah bentuk itu, ubah bentuk z kuadrat min 2z dalam bentuk itu. Nah, gimana caranya? Ya, simpelnya tinggal lakukan kuadrat sempurna ya. Misalnya kalau kayak yang udah diajarin ketika misalnya kita memecahkan persamaan kuadrat ya, ya tinggal kita tambahkan dengan suatu konstanta sekiranya dia itu jadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, cara nambahnya gimana? Tinggal lihat ininya. Kalian lihat ininya, koefisien dari Z. Koefisien dari Z kan min 2 ya. Min 2 habis itu kalian bagi 2. Bagi 2 kan ada min 1 ya. Nah, min 1 ini kalian kuadratkan. Pangkatin 2. Nah, itu jadi 1. Nah, 1 ini akan kita tambahin ke ruas kiri ini. Berarti nanti kita dapat x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat ya. Min 2z plus 1 sama dengan, nah tadinya kan sama dengan 0 ya. Cuma karena di ruas kiri udah kita tambahin, di ruas kiri kita tambahin 1, berarti ruas kanan juga tambahin 1 ya. Nah, baru di sini kita bisa nyatakan ini dalam bentuk kuadrat sempurna. C-nya apa? C-nya adalah min 1. X kuadrat plus Y kuadrat plus, di sini baru bisa kita tuliskan sebagai Z min X. Nah, kita bisa tuliskan dia sebagai Z min 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, 1 ini kan sebenarnya 1 kuadrat ya. 1 di sini kan sama aja dengan 1 kuadrat ya. Jadi bisa kutuliskan kayak gini. Nah,
Kalau udah dapat bentuk kayak gini, berarti kan udah sama seperti bolanya ya. Berarti sebenarnya bentuk tadi x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2z sama dengan nol, atau x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat sama dengan 2z, itu adalah suatu bola dengan pusat 0,0,1 x. Jadi dia adalah suatu bola dengan pusat 0,0,1, x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1 ya. Nah, jari-jarinya adalah R di sini, yaitu satu. Jari-jarinya adalah satu. Itu. Simpen dulu yang ini. Kita lanjut ke bentuk yang satunya tadi ya. Yang satunya tadi adalah z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Ini ya. Itu adalah parabolidanya. Nah, sebenarnya gambar parabolida itu gampang. Kenapa? Karena sebenarnya ruas kanannya ini kan sebenarnya adalah persamaan lingkaran ya. Maksudnya bukan persamaan, lebih tepatnya paraboloida itu kan sebenarnya kalau kalian jeli itu adalah suatu kumpulan dari lingkaran yang dijejer ke atas gitu loh. Jadi misalnya bentuk ini ya, z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat misalnya ini. Ini kalau aku masukin z-nya nol, kalau aku masukin z-nya nol, dia kan nanti jadi x kuadrat plus y kuadrat sama dengan nol. Yang mana berarti dia itu ya lingkaran dengan jari-jari nol, atau dengan kata lain kita nggak bisa gambar. Berarti itu lingkarannya nggak ada ya. Nah kalau kita masukin z-nya sama dengan eh, seperempat misalnya, seperempat. Berarti kan bentuk lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan seperempat. Seperempat kan aku bisa tuliskan dia setengah kuadrat ya. Nah, berarti ketika z-nya itu seperempat, ketika z-nya seperempat itu bentuk lingkarannya adalah satu lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari setengah. Nah, kita bisa lakuin terus kayak gitu. Masukin coba z-nya satu, nanti kita dapat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan satu ya. Satu kan satu kuadrat ya. Berarti ketika z-nya sama dengan satu, lingkarannya adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan satu kuadrat. Dan kata lain lingkarannya adalah lingkaran dengan pusat 0,0,0 sorry 0,0 dengan jari-jari satu di situ. Nah, berarti kalau kita gambarin kurang lebih kayak gini. Misalnya aku punya suatu ini ya, ini sumbu z-nya, ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya, katakanlah gini ya. Is, dulu, apa dah? Oke, katakanlah ini sumbu y, ini sumbu x, ini sumbu z. Berarti kalau kita gambar misalnya dari paraboloidanya dulu deh, misalnya. Atau dari bolanya dulu boleh. Oke, misalnya aku mau gambar dari bolanya dulu. Enggak, kayaknya ini kurang gede deh. Oke, kayaknya aku buat lebih gede ini. Misalnya
Eh, oh, oke. Oke, misalnya gini deh. Tadi bolanya kalau nggak salah 0,0,1 ya. 0,0,1 dengan pusatnya itu ya 0,0,1 jari-jarinya satu ya. Berarti kurang lebih dia itu pusatnya di sini, dia di sumbu Z, kata ngalahin satu ya. Ini pusatnya. Eh, Maklum ya kalau gambar jelek, soalnya aku nggak jago gambar di sini. Katakanlah bola ya, berarti bola. Katakanlah aku gambar dulu. Ini sumbu X negatif, Y negatif sama Z negatif. Katakanlah bola gini ya. Katakanlah di sini. Anggap aja ini bola ya. Jadi ada bola di sini, pusatnya di 0,0,1, jari-jarinya satu. Nah, habis itu kita gambar parabolida tadi. Parabolida tadi kan mulainya itu adalah ketika Z-nya sama dengan nol ya. Karena tadi ketika Z-nya nol, R-nya nol ya. Berarti kurang lebih mulainya dari situ. Berarti kita mulai suatu parabolida yang dari sini ya. Dari titik 0,0,0 ini, kita tarik ke atas, kurang lebih bakal kayak gini sih. Ini aku kurang jago gambar gitu. Nah, mereka bakal ketemu di sini. Mereka itu pertemuannya itu berupa lingkaran. Kenapa? Karena bola bola kan gini ya, melingkar gini ya. Sedangkan paraboloida itu juga melingkar. Paraboloida juga melingkar. Kurang lebih paraboloida kayak gini kan. Dia juga berbentuk lingkaran. Makanya titik apa? Titik, sorry. Makanya garis yang merupakan perpotongan dari bola dan paraboloida ini kurang lebih bentuknya akan jadi suatu lingkaran. Hmm. Nah, sekarang balik ke soalnya ya. Kurang lebih grafiknya kayak gitu. Jadi kita udah sketsa grafiknya. Sekarang kita kerjain. Tadi yang dicari adalah luas permukaannya ya. Luas permukaan berarti kurang lebih yang kita ingin cari itu adalah wait, luas permukaan yang dibatasi oleh bola ini dan paraboloida. Oh, berarti kurang lebih bentuknya adalah eh, di dalamnya bola yang di sini ya. Dalamnya bola tapi di luarnya paraboloida. Kurang lebih kayak gini. Yang di luar-luaran sini. Dia itu ada di dalamnya bola tapi di luarnya paraboloida. Nah, kalau luas permukaan berarti kan ibaratnya kita ngitung masing-masing ya. Karena yang kita cari adalah luas permukaan ya. Luas permukaan kan berarti kan kulit-kulitnya kan. Nah, berarti kan kurang lebih ada kulit luar sama kulit dalam. Kalau kalian bayangin dari bentuk ini, dia itu ada dua kulit. Kulit luarnya adalah bolanya. Kita ngitung kulit luarnya ya. Berarti paling atasnya itu berbentuk lingkaran tadi yang ini.
yang ini ya. Terus tinggal dia itu berupa bola kayak gini. Bola yang dipotong di atasnya ya. Kurang lebih ya gitu. Itu kulit bagian luarnya. Nah, kulit bagian dalamnya dia itu adalah parabolida. Parabolida yang udah dipotong bagian atasnya. Kurang lebih dia jadi kayak mangkok bakso kandi ya, kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau kalian pakai logiknya kalau kita nyari luas permukaan berarti kan kita ngitung luas ini, kita ngitung luas ini, katakanlah ini L1, ini L2, berarti kan nanti luasnya adalah totalnya kan, L1 tambah L2. Karena yang dicari kan luas permukaan ya. Berarti kita tinggal hitung masing-masing baru kita jumlahin. Itu. Nah, baru dari situ kita pakai rumus luas permukaan. Kalian hitung aja masing-masing, eh, hitung yang parabolida gimana, yang bola gimana. Gitu. Oke, sekarang jam 5.20 kurang lebih 10 menit lagi ya. Ya sampai sampai maghrib lah. Oke, tadi udah dapat ya. Jadi luas permukaannya itu adalah jumlah dari luas yang bola, tapi yang udah dipotong atasnya tadi ya, dengan luas dari paraboloidanya. Gampangnya gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Berarti kan tadi luasnya adalah luas satu tambah luas 2 ya. Atau langsung aja deh. Eh, luasnya adalah luas dari apa namanya? Luas paraboloida ditambah luas dari bola. Sebentar. Rumus luas permukaan itu kan kalau nggak salah ya, integral, aduh aku lupa lagi. Lipat 2 kalau nggak salah. Koreksi ya kalau salah ya. Ini ingat-ingat aja. Satu ditambah turunan Z terhadap X kuadrat ditambah turunan terhadap Z. Terhadap Y kuadrat. Ini dx dulu. Kalau misalnya salah silakan dikoreksi ya. Nah, dari sini kita baru kita kerjain. Bentar. Kalau yang bola ya, misalnya yang bola, tadi kan yang bola itu bentuk yang bola tadi itu, oh bentar, bola tadi dia itu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z min 1 kuadrat sama dengan, oh, atau kalau bentuk yang awalnya ya, yang awalnya adalah Z kuadrat min 2Z. Dan kata lain, nilai dari Z di sini, ini kan buat nyari ZX, ZY, ZY-nya, kita kan harus tahu Z-nya apa dulu ya, dalam X sama Y-nya. Berarti ini kita harus ubah dulu. Atau sebenarnya, kalau nggak salah ada juga rumus buat ketika Z-nya tuh dalam fungsi implisit gitu. Kalau nggak salah, sebentar aku cari dulu ya. Atau mungkin dari kalian ada yang ingat rumus luas permukaan.
Oke, aku udah dapat. Jadi ketika di halaman 116 ya di buku KPP. Jadi ketika fungsinya adalah dalam bentuk implisit ya, dalam bentuk fungsi f, y, z sama dengan nol. Jadi bukan dalam bentuk z sama dengan ya. Maka rumusnya itu adalah luasnya itu dalam bentuk integral lipat 2 ya. Akar fx kuadrat plus fy kuadrat plus fz kuadrat sini. Astaga. Nah, per fz dx dy. Ini. Jadi ya daripada ngubah bentuk persamaan bolanya ke dalam bentuk eksplisit, mendingan kerjain pakai rumus ini. Jadi katakanlah ini kita ngitung yang luas bola dulu ya. Setelah kalian mau langsung dalam satu baris atau enggak, tapi di sini aku prefer kerjain masing-masing ya. Yang bola dulu, katakanlah kita kerjain yang bola ya, berarti integral, oh sih, kalau bola ya berarti kita harus tulis dulu kayak gini dah. Akar dari fx ya. F-nya tadi ya. F-nya itu yang ini ya. Nah, F-nya itu yang ini. Jadi fx-nya bisa kita kerjain dulu ya. Fx-nya itu adalah 2x, turunannya ya. Fy-nya itu adalah 2y, ini turunan terhadap y. Terus kalau diturunkan terhadap z, kalau diturunkan terhadap z, itu tadi adalah 2z min 2. Berarti kita masukin ke sini ya. 2x kuadrat plus 2y kuadrat plus 2z min 2 kuadrat. Kayaknya ya, kayaknya ini harus kita ubah dalam bentuk implisit, dalam bentuk koordinat bola deh. Atau maksudku dalam bentuk ini. Kita kalau kayak gini nanti integralnya kayaknya makin susah. Jadi kayaknya bentuk ini kita harus ubah dulu dalam bentuk z sama dengan r, theta dulu. Dalam bentuk fungsi fungsi r, theta. Gitu. Kayaknya gitu. Mungkin ini pakai koordinat bola sih kayaknya. Bentar. Tadi kan bentuknya adalah x kuadrat plus y kuadrat plus z min 1 kuadrat ya. Sama dengan 1 ya. Atau tadi itu kalau yang pertama adalah z kuadrat min 2z sama dengan 0. Ini misal dijadiin bentuk bentuk kutub gimana ya? Bentuk bola.
Misalnya kita pakai koordinat bola ya. Berarti kan kita itu, wait. Atau dalam tabung sih, coba dulu. Misalnya kita mau pakai koordinat tabung dulu deh. Berarti kita ganti R cos theta ya. R cos theta, Y-nya kita ganti R sin theta, terus terakhir Z-nya tetap Z ya. Atau dalam Z gitu. Jadi apa nih kira-kira? Oke, bentar. Ini mending pakai yang bentuk ini deh. Z min 1 kuadrat sama dengan satu. Coba kita berangkat dari sini. Kita ubah X-nya jadi R cos theta ya. Berarti R cos theta kuadrat plus R sin theta kuadrat plus Z min 1 kuadrat. Ini nggak ubah. Dia sama dengan satu. Gitu. Oke, terus berarti di sini kita punya R kuadrat cos kuadrat theta plus R kuadrat sin kuadrat theta plus Z min 1 kuadrat sama dengan satu. Hmm, nah tentuin batasnya gimana ya? Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah pusat dari bolanya itu bukan di 0,0,0 ya, tapi dia di 0,0,1. Jadi mending ngerjainnya gimana? Pakai bola kah?
Bentar. Jadi misalnya pakai bola, di situ kan nanti ada tiga variabel ya, rho, theta, sama psi. Nah, kalian yang kelasnya Bunur ada yang dapat nggak soal ini jawabannya? Ya udah makin deh. Wah, salah ya. Aku belum kepikiran lanjutannya gimana. Yang penting udah dapat ininya. Ini kalau dilanjut ya, misalnya kita lanjut, nanti jadi kayak gini. Jadi satu kuadrat sama dengan satu min. Di sini kan nanti kita bisa gabung nih R kuadratnya. Yang di sini kan kita bisa gabung R kuadratnya. R kuadratnya jadi R kuadrat dikali cos kuadrat plus sin kuadrat kan. Sedangkan cos kuadrat plus sin kuadrat itu kan satu ya. Berarti kan jadi R kuadrat. Nah, berarti nanti Z min satu kuadrat sama dengan satu min R kuadrat. Atau dengan kata lain ya, dengan kata lain Z min satu sama dengan, di sini bisa pakai plus minus akar satu min R kuadrat di situ. Atau Z-nya adalah satu plus minus akar satu min R kuadrat. Nah, misalnya nyoba pakai koordinat tabung ya. Misalnya kita coba pakai koordinat tabung. eh Berarti kan batas-batasnya kita mulai X-nya itu dari, sorry, R sama theta ya. Kita mulai R-nya itu, R-nya itu, bentar, nggak bisa tabung sih ini. Ya kita nggak bisa pakai koordinat tabung nggak ya di sini.
Karena grafiknya kayak yang tadi ya. Dia itu ke atas dari titik 0,0 ya. Ya kan ketika kita pakai, bentar. Nah, aku belum nemu idenya sih jujur buat nyari ininya. Kurang tahu juga dia pakai tabung nggak bola yang benar atau mungkin pakai cara yang lain. Tapi kurang lebih grafiknya gini ya. Jadi dia itu dari 0,0 sini, dia itu semakin ke atas ya. Bolanya itu dibentuk ke atas. Nah, yang sulit itu adalah nentuin daerah integralnya, daerah pengintegralnya. Sebenarnya kayaknya ini pakai bola sih. Ketika pakai bola, berarti dia itu tetanya kita pakai yang mengelilingi sini, sedangkan, bentar, oh sorry, kebalik. Ini V-nya ya. Jadi V-nya itu pakai yang mengelilingi sini, itu V. Berarti kurang lebih dari apa namanya dari 2pi sampai nol, dari nol sampai 2pi. Terus tetanya itu adalah dari sini sampai sana, sampai dari bidang yang sini sampai bidang yang sana. Berarti kurang lebih ini 180 derajat ya. Berarti dari nol sampai pi. Jadi kalau V-nya dia itu V-nya dari nol sampai 2pi, sedangkan tetanya itu dari nol sampai pi. Nah, sekarang bagian yang sulitnya itu adalah nentuin ininya, rho-nya.
Oh, kayaknya ini bentuknya adalah rho sama dengan cos theta deh. Kayaknya sih. Kalau kalian ingat di kalkulus 2 ya, di kalkulus 2 itu misalnya kalian punya bola, jadi ini kurang lebih mirip di kalkulus 2 ya. Kalau di kalkulus 2 bentuknya dua dimensi sih. Ini kalau kita gambarin secara dua dimensi, ini kan kayak gini. Bentar. Oke. Misalnya kita gambar secara dua dimensi ya. Berarti kan kurang lebih bola tadi itu bisa kita proyeksikan sebagai lingkaran dengan jari-jari satu berpusat 0,1 ya. Jadi kurang lebih dia kayak gini. Nah, kalau di kalkulus 2, misalnya ini kita namain theta ya. Sama kayak di tadi, kita tadi namanya theta juga. Terus ini kita namakan rho lah katakanlah. Nah, berarti rho di sini kan sebenarnya adalah rho di sini adalah kan cos theta ya. Jadi katakanlah bentar. Kalkulus 2 gimana sih? Oh, sin theta, sorry. Jadi kayaknya rho sama dengan sin theta. Jadi ketika tetanya nol, berarti kan ke arah kanan. Ketika ke arah kanan kan emang panjangnya nol ya. Nah, ketika misalnya kita pakai tetanya 90, ketika tetanya 90 kan nanti sin 90 itu kan sama dengan satu. Oh, berarti sorry. Berarti rho-nya sama dengan 2 sin theta. Ketika tetanya 90 ya. Misalnya kita pakai tetanya 90, berarti kan ke atas sana ya, ke atas. Ketika di atas, kita masukin sin 90 kan nol. Sin 90 kan satu ya. Nah, sin 91 berarti kalau kita masukin ke ini, ke rho sama dengan 2 sin theta adalah rho-nya sama dengan 2. Berarti kurang lebih bentuk tadi itu adalah rho sama dengan 2 sin theta. Jadi bentuk ini, bentuk bolanya itu adalah rho sama dengan, ini salah ya. Bentuknya itu adalah rho sama dengan 2 sin theta. Jadi kalau kita cari daerah pengintegralannya berarti harusnya adalah, ya, tapi nggak ada rumusnya. Tapi di buku KPP dia nggak ada rumus buat yang koordinat bola sih. Berarti memang seharusnya kalian pakai tabel.
Tapi kalau pakai tabung, masalahnya adalah kita susah nentuin batasnya. Ya, mungkin sementara itu aja dulu ya. Kita lanjut nanti malam aja. Mungkin aku sampai cari-cari lagi. Apakah memang benar caranya kayak gini? Ya, buat sore ini kita tutup dulu sampai sini. Terima kasih yang udah join ya. Kita tutup buat sholat maghrib dulu ya. Mungkin lanjut nanti malam jam setengah sepuluhan. Ya, sama-sama Mika. Ya, mungkin yang mungkin udah bisa live Zoom dulu ya. Aku admit lagi.